Halo. Halo Sobat Edu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong Li, dijawab. Udah dijawab ya? Sudah. Baik, selamat datang kembali di acara kami di podcast Ruang Ngobrol dengan segmen Ruang Edukasi. Masih bersama saya di sini, I will be the host, Prilly, dan ditemanin host yang kedua. Saya Aulia, halo. Oke, hari ini rame sekali. Belum kita mulai tadi udah rame sekali yang diobrolin apa. Seperti yang kami sudah informasikan sebelumnya, pada edisi hari ini Sabtu tanggal 29 ya, 29. udah gajian 29 Agustus kita akan membicarakan topik masih tentang seputar pembelajaran jarak jauh, tapi kita akan mengangkat pendapat dari orang tua. 2 minggu lalu kita sudah mengundang pendapat dari sisi pelajar dan mahasiswa, itu dari anak ya. Nah, hari ini tentang pendapat dari orang tua. Nah, kita kenalkan ya, Li. Ya, silakan. Yang pertama, Iya, Sobat Edu, kita di sini ada bintang film loh, film Tili yang lagi viral, yang lagi ngehits, dan bintangnya ada di sini dengan Bu Tejo. Biasa baik. Oke Bu, panjenengan asmanipun sinten? Oke, perkenalkan saya Anita Septiarini, biasa dipanggil Anit. Nama panggung saya nanti sajalah pokoknya. Anak saya 3, 1 SMP, 2 SD. Oke, suami? Suami ada di rumah. Di rumah. Oke, baik, dengan Ibu Anita. Jadi manggilnya tante atau ibu ya? Kakak. Oh, kakak. Menolak tua. Iya, menolak tua. Oke, Oh, baik. oke. Itu narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Anita, seorang ibu rumah tangga ya. Nama panggilannya Anita, atau mungkin ada nama samaran Mawar gitu. Enggak ya? Nama saya saya Anit, Bu. Anit, oh Anit panggilannya ya, nickname. Oke, dan narasumber yang kedua ada Perkenalkan saya Aspin, temannya Bu Tejo. oh, iya, dengan Ibu Aspin. Yang lengkap dong, Kak, ya manggilnya Kak atau Bu ya? Kakak aja kali ya. Gimana dikenalkan yang lengkap, putranya berapa? Baik. Saya ibu dari 2 anak, yang satu kelas 6 SD, yang satunya lagi kelas 5. Jadi jaraknya memang dekat. Setahun, ini juga setahun. Satunya SMP kelas 7, satunya SMP kelas SD kelas 6. Aduh. Setahun. Jadi kejar setoran nih. Iya. Tahu aja. Oke, baik. Itulah Sobat Edu, narasumber kita. Ada 2 orang tua, ibu-ibu. Jadi yang pertama tadi Ibu Anita, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak. Nah, kita pagi ini akan mendengarkan bagaimana sih suka, duka, keluh kesah, atau mungkin beliau ini punya tips dan triks. Karena anak-anaknya ini berprestasi loh, Li. Si Faisal, putra dari ibu ini juga sedang mengikuti lomba Ki Hajar nasional, sudah masuk level advance. Terus OSN dari SD-nya. Kalah. Iya Kak. Dan Kak Aspin ini, untuk Ibu Aspin juga putrinya kemarin mengikuti lomba pidato. Saya sempat mendengarkan di YouTube ya. Bagus banget loh bahasa Inggrisnya, tinggal nanti saya tunggu SMP tak poles berarti. Iya, bahasa Inggris, lomba pidato. Jadi beliau juga memiliki anak-anak yang berprestasi dan mungkin nanti bisa memberikan tipsnya. Kalau dari saya boleh langsung ke ibu-ibu aja. Saya kalau bersama ibu-ibu saya diem aja soalnya. Jangan gitu Li, kita harus rame ada Bu Tejo. Nanti ada yang mau saya tanyakan sebagai sudut pandang seorang anak Oh, terhadap gitu. ibu-ibu. Oh, iya. Oke, iya. Yang pertama nih pertanyaannya. Hati-hati nih kayaknya, hati-hati. Ampun Bu Tejo, ampun Bu Tejo. Prank ya. Sobat Edu coba perhatikan, bener kan kayak Bu Tejo kan yang ditilik ya gitu ya. Itu kan sadar kamera. Oke, ya baik. Pertanyaan pertama saya tentang topik kita hari ini adalah sudah dari bulan apa coba kita melaksanakan Maret tanggal berapa? Kok jadi tebak-tebakan nih? 18. Iya, luar biasa orang tua yang sangat ini ya, berarti peduli dengan pendidikan anak. Hafal 18 Maret itu Nggak ada pas. yang Gitu tuh nanti di situ ada tepuk. Iya, oke 18 Maret benar. Berarti kita udah berjalan hampir 5 bulan melaksanakan PJJ ya. Dari tahun ajaran kemarin ini sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, saya pengen tanya masing-masing, karena ibu punya anak di SMP, ibu punya anak di SD dengan sekolah yang berbeda. Nah, pertanyaan ke Ibu Tejo dulu deh. Gimana selama ini
mengajari anak belajar jarak jauh atau distance learning ya? Sempat shock, bingung atau bagaimana gitu? Yang jelas saya bisa mewakili suara hati para ibu di luar. Mumet. Satu kata itu, Iya, mumet, pusing, yang urusan sama apa namanya, yang internetnya, belum yang tugasnya seperti apa, kemudian teknisnya seperti apa, mumet. Pertama itu udah, saya yakin suara saya pasti 1 juta orang akan bilang, benar gitu kan ya. Tapi ada tapinya. Saya menikmati sekali, menikmati posisi anak saya ada di rumah dan saya bisa bukan ngajari ya, kita belajar bareng. Gitu. Saya dari awal saya sudah bilang sama anak-anak, kita kerjasama, kita belajar bareng, gitu kan. Anak-anak tahu apa, saya tahu apa, yuk di combine gitu loh. Cuma gitu aja kalau saya. Jadi kalau misalnya ini mau diperpanjang, ayo. Gak masalah ya. Tapi nggak ada masalah dengan internet atau apa, kuota, enggak ya, kayaknya udah langganan. Itu tetap akan jadi masalah gitu. Tetapi tergantung dari kitanya sebenarnya. Sebenarnya masalahnya setiap orang itu pasti ada ya. Berbeda-beda ada, tetapi kalau kita sudah tahu tujuannya, insya Allah yang namanya masalah tuh ini ada masalah ini, yuk kita selesaikan. Ada masalah ini, yuk selesaikan. Gitu aja sih. Ya anggap apa ya, santai, yuk jalan bareng gitu aja. Jadi so far kayaknya nggak ada masalah ya di rumah tentang pembelajaran ya. Pasti ada gitu ya. Pasti ada, ada. Hanya cara kita untuk menyelesaikan masalah ini saja. Kalau kita mau open mind gitu ya, kita buka pikiran kita, wawasan kita, selesai kok masalahnya. Gitu aja. Super sekali Bu Tejo. Oh iya. Super sekali. Demi sebuah subscriber yang luar biasa. Tapi ini bukan pencitraan kan? Jangan di rumah kamu ya. Langsung telepon anak saya. Kira ini cuma pencitraan aja di layar gitu, di rumah gitu. Wah. Anaknya di rumah, mama ini. Oke, itu terus masalah HP. Nah, ada keterbatasan HP nggak? Karena ada orang tua yang HP-nya cuma satu, gini-gini. Itu HP-nya ada berapa nih di rumah? Tadinya HP saya itu cuma 1. HP ini kalau dicas 1 jam bisa dipakai cuma setengah jam. Habis itu harus dicas lagi. Jadi kemana-mana kalau ngerekam sambil bawa charger nih. Iya. Akhirnya mungkin akhirnya suami saya juga sadar bahwa keberadaan HP ini memang dibutuhkan, gadget ini dibutuhkan. Oke, kita ganti dan kita tambah. Ya pokoknya kepentingan lain gitu ya nanti dulu. Sekarang anaknya sekolah dulu gitu loh. Pokoknya karena suami saya sudah paham itu aja. Yang akan megang di sini adalah saya, gitu kan. Semua ada di rumah ini. Kalau saya sampai bete, rumah bubar itu sudah, ya kan. Jadi saya harus dibuat nyaman untuk istilahnya apa ya, anak-anak juga nyaman belajar, saya nyaman mendampingi mereka gitu kan. Mama butuhnya apa? Gitu, suami saya cuma gitu. Mama butuhnya papa. Baper. Saya masih jauh. Oke, terus jadi suami saya alhamdulillah bisalah memfasilitasi kami, jadi kami nyaman belajar di rumah seperti itu ya. Alhamdulillah, thank you so much for you. hashtag suami Bu Tejo support. Iya, jadi ada kerjasama orang tua di situ ya, antar suami istri untuk anaknya itu. Oke. Baik. Oke, itu dari pendapat Ibu Anit. Nah, sekarang ke Kak Asfi nih. Kan Ibu Anit adalah seorang wanita ibu rumah tangga. Jadi bisa standby di rumah gitu ya. Nah, bagaimana dengan Kak Asfi yang dua-duanya bekerja di rumah sama siapa? Karena ada beberapa teman juga ya. Oke lah, yang namanya pembantu ada, tapi pembantu belum bisa ngajarin anak. Nah, itu yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa ngajarin anak menemani belajarnya dengan berbagai macam LMS atau Learning Management System. Nah, bagaimana dengan Kak Aspin atau Ibu Aspin sebagai sosok wanita karier gitu ya? Wanita pekerja, gimana ceritanya? Sebetulnya sih saya tetap ibu rumah tangga, tapi diberi kesempatan bekerja. Bijaksana sekali. Biasa. Suatu quote yang Waduh, iya quote-nya nanti kita catat. Oke, gimana? Jadi selama PJJ ini ya, memang seperti dikatakan Mbak Anit tadi agak mumet,
tapi bagi saya kondisi ini kan tidak bisa kita ubah gitu ya. Betul. Emang harus kita hadapi. Betul. Daripada kita buang-buang energi untuk memikirkan sesuatu yang emang tidak bisa berubah, ya udah kita pikirin Jalannya apa nih yang harus kita lakukan. Nah kebetulan di awal-awal anak-anak belajar dari rumah, suami saya yang tidak bersama kami di sini, kebetulan juga di sekolahnya diberlakukan work from home dari untuk guru-gurunya. Jadi anak-anak lebih banyak dapat bimbingan dari bapaknya gitu. Iya. Sambil saya sendiri meramu-ramu nih strategi gimana sih, karena bagaimanapun anak-anak bersama saya di sini. Jadi kalau ada kesulitan ya paling enggak saya yang harus menghadapi langsung gitu. Nah karena memang belajar dari rumah harus ini ya memakai sarana HP atau komputer atau apa, jadi emang saya harus fasilitasi anak-anak itu. Jadi fasilitasnya dulu nih harus saya penuhi. Kemudian sambil meramu-ramu formula yang tepat untuk mendampingi mereka, biasa. ya akhirnya ya udah berjalan mengalir saja gitu. Berarti di tempat kerja atau di kantor tuh langsung terus mantau juga gitu? Saya tetap mantau karena nomor saya yang saya daftarkan di grup kelas, nanti ketika ada informasi apapun saya forwardkan anak saya. Nah, anak-anak saya kan masing-masing punya nomor. Hanya saja saya memang sengaja untuk tetap ke saya dulu nih, supaya saya bisa Pusatnya tetap di orang tua. Ya, betul. Jadi saya forward ke mereka, terus kemudian nanti saya follow up gimana, udah dikerjakan atau belum, ada kendala atau belum, itu saja sih. Oke, iya. HP itu nggak berebut juga gitu Kak? Nggak berebut sih, karena memang Karena emang HP-nya banyak gitu. bukan banyak, karena kondisi yang emang buat saya ya fasilitasnya dulu yang harus disiapkan. Bagaimana anak-anak bisa belajar kalau fasilitasnya tidak disiapkan, sarananya tidak ada gitu kan. Jadi ya udahlah, budget untuk yang lain-lain dulu nanti aja deh. Sama fokus ke berarti. ini, gitu. Oke, iya, Gitu oke. sih. Jadi dalam masa pandemik ini keinginan-keinginan lain yang awalnya ada rencana dikesampingkan dulu, tapi dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak secara distance learning ini ya. Gitu. Betul. Kan temen ini pernah ngasih tahu ke saya, ngasih saya teman. Jadi gini, sekarang kamu siapin dulu untuk anakmu gitu kan. Jadi gadget ini jangan dianggap itu akan merusak kamu atau bukan, tetapi ini tuh tas belajar anakmu, ini ada di sini semua, buku tuh ada di sini semua, tugas ada di sini semua. Saya langsung tak gitu kan. Ya juga ya, saya mikirnya kan tadinya kan nanti kalau main HP terus, mikirnya udah kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah ini aku salah kalau aku mikirnya kayak gitu. Tetapi ini media mereka untuk belajar, untuk mengenal di keluar, karena mereka online otomatis kan gitu kan, untuk mengenal guru-gurunya, untuk mengenal lingkungan sekolah mereka yang baru seperti SMP kan kayak gitu. Oke, anakku butuh. Jadi waktu itu jam 10.18 malam saya beli. Masih ada toko buka itu? Alhamdulillah dia buka untuk saya. Kebetulan hanya untuk saya, habis itu langsung ditutup itu. Ya Allah. Jadi dia buka cuma gara-gara mau closing saya aja sampai gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi itu yang perlu kita ambil pelajaran. Segala kebutuhan yang selama ini udah direncanakan dikesampingkan dulu untuk membeli perlengkapan belajarannya secara distance learning. Oke, tapi selama ini nggak ada masalah berarti ya. Benar, saya salut tadi dengan kata-katanya. Ini masalah jangan dihindari, tapi kita ayo selesaikan. Kita hadapi, jalani, selesaikan gitu. Benar. Kalau jangan classroom. Aduh, apa itu classroom, ya Allah. Karena waktu SD sebelumnya saya dengar belum menggunakan kan hanya G pakai Classroom ya. WhatsApp. Iya betul. Itu bedanya mungkin ya. Apa classroom, saya sampai nangis belajar itu. Oh ya gitu. Suami saya sampai mungkin ketawa, mungkin dia lihat istrinya sampai nangis gitu kan. Aku nggak ngerti yo. Saya sampai gitu loh. Nggak paham. Email ini terus kepiye. Saya tuh sampai kayak kalau inget aja geli aja di sini nih. Ya ampun. Iya memang karena
banyak. Nah ini ibu mungkin ibu-ibu ini adalah dari orang tua yang melek pendidikan, melek teknologi. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana orang tua yang mungkin dari yang kurang berpendidikan, jadi pengetahuan, jadi untuk mendalami teknologi pasti susah. Nah itu salah satu kendalanya ya. Itu kalau saya kendala banget. Jadi saya punya teman yang seperti itu juga gitu kan. Jadi Nit, piye toh gini? Loh, katanya namanya Tejo. Oh ganti ya? Di sini aja. Okay. Di luar nickname saya. Piye toh Nit, iki nggarap iki. Bu nggak ada subtitle, translate jadi pakai. Oh nggak ada. Kok pakai bahasa Jawa sih? Jadi dia tanya, Nit ini gimana? Oke. Ngerjakan ini gimana? Baru ngerjakannya aja difoto sama dia. Oh ngerjakannya begini. Saya tulis jawabannya, saya foto nih. Nah, ngirimnya lewat Classroom. Halah Yung, gimana lagi nih? Jadi saya telepon, apa kendalamu apa? Kok muter-muter? Oh caranya begini. Saya kasih step-stepnya gitu kan, karena pernah ikut pelatihan di SMP itu kan, jadi saya ikut step. Oh itu setelah ikut pelatihan ya? Ya. Oke. Jadi saya ajarin itu begini loh, begini. Oke, dicoba. Nanti kalau nggak bisa bilang aku gitu. Dia di mana? Di Jawa. Oh ya ampun. Allahu Akbar. Saya kira di sini aja di Jakarta. Oh teman di Jawa gitu. Di Jawa itu kan. Jadi terus saya juga tahu di Jawa itu teman saya yang di Jawa ada. Dia sering munggah ini kan status gitu kan. Status galau maksudnya. Status anaknya. Iya, tentang anak sih. Saya yakin di sini kalau misalnya fotokan anak sedang ini, saya yakin ibu-ibu udah siap sama background, ya enggak? Cari background yang belakangnya bagus gini kan, difoto begini ya, difoto jadi bagus. Ini enggak, nyon sewu, belakangnya itu maaf, saya lihat bener nih kandang sapi, percaya nggak? Seperti itu, dia sedang di bawah pohon bambu, belajarnya seperti itu. Bisa dibayangkan nggak sih? Sebentar, saya bayangin dulu ya. 5 menit, tolong kumpulkan habis itu. Iya. Jadi bisa dibayangin mereka tetap berusaha untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti ini dengan kondisi seadanya. Harusnya kita yang sudah difasilitasi, ya, istilahnya kalau di sini homogen lah, masih bisa dibilang homogen ya. Kondisi ekonominya masih bisa lah diusahakan. Itu harusnya kita lebih ini deh, semangat deh gitu loh. Terus apa sih sebenarnya masalahnya tuh sebenarnya apa gitu. Saya kadang kayak gitu mikirnya tuh sebenarnya masalah ini saya ngomong aja, masalahnya gini, anak itu sudah punya jadwal. Kalau mereka sekolah di sekolahnya mereka punya jadwal. Selama mereka punya jadwal, kita ngapain ibunya? Ayo. 1 belanja, 2 kapurungan, 3 Arisan. iya apa enggak kita aja, iya kan? Kapurungan. Giliran anaknya di rumah ini cut semua. Iya. Stres, ya. Tapi saya stres lagi kalau anak saya yang sakit. Iya enggak? Kalau anak saya sampai keluarnya sakit, gitu aja sih saya mikirnya. Gitu. Jadi yang penting kita tuh sadar kita daring ini sedang apa sih sebenarnya kita lawan tuh. Iya, apa yang sih dilawan sebenarnya? apa tujuannya betul. Itu aja. Oke, Lanjutkan, Anda kan MC-nya, kenapa saya ngomong? Iya itu, saya sebenarnya nunggu dari tadi, lama betul gitu. Oh iklannya lama kalau Iya. saya. Tapi Miss, saya punya pertanyaan nih. Iya, Ini iya, oke. sebagai sudut pandang saya sebagai seorang anak. Nah, Oke. Ini untuk Jadi ini orang tua. Iya. Kan belum jadi orang jadi tua. gini, Ya. kalau dalam kasus saya, alhamdulillah orang tua saya support nih, seperti tante-tante saya support full. Cuma untuk teman-teman saya ini ada yang beberapa orang tuanya ini kayak, udahlah nak, ini dari rumah nggak akan tahu juga. Gue nih kayak, jadi their parents is not support them gitu. Itu menurut tante tuh apa pandangan tante terhadap orang tua yang tidak support kepada anaknya? Padahal ya udah Maksudnya mereka orang tua kayak gitu tadi tuh udah nggak usah dikerjain, nggak tahu iya, juga. jadi kayak belum mereka juga. lebih udah mending kamu bantu mama aja, kamu bantu bapak aja. Itu belajar itu udah paling guru juga nggak akan tahu kan, nanti aja yang ngirimnya gini aja. Oh, ada juga kayak gitu. Atau Ada ya? Atau lebih kayak ke Mak, minta uang paket mau beli buat belajar tapi kamu malah main game, kamu nonton film terus kayak. Jadi yang sebagian itu kayak ya Allah ini mama, ini kita betulan belajar, nanti anak kelas kita lagi salah. Itu kita lebih kayak astagfirullahaladzim, mama kita mau belajar, kita dibilang main game, nanti kita main game dan belajar. Dan kita tuh kayak lebih ke kita nih tante belajar ya dari pagi sampai jam 12. Lanjut lagi ada
bimbel-bimbel buat kelas 12. Nanti begitu kita jam 3 kita lagi main santai, datang nih mama nih, main HP terus. Kami nggak bisa ngomong karena aduh orang tua. Padahal kami loh mak itu dari jam 7 sampai jam 12 tuh apa mak? Masa kami ini? Udah kita langsung astagfirullahaladzim, orang tua. Jangan dilawan. Daripada jadi batu rangka lagi nanti. Jalur prestasi. Astagfirullah. Gitu loh tante yang isi hati kami ini. Oh jadi kamu yang curhat, jadi pertanyaannya? Nggak, tapi lebih kayak Iya, oke, menurut tante-tante apalagi kalau tante kan ibu rumah tangga, kalau tante pekerja sama kayak mama saya kan bekerja. Itu menurut tante itu bagaimana? Silahkan tante. Sebetulnya sih itu bisa dibuktikan dengan prestasi gitu ya. Bener-bener. Jadi sebenarnya sih kalau saya di awal pembelajaran jarak jauh ini suami saya itu menanamkan ke anak-anak bahwa PJJ itu apa istilahnya belajar mandiri. Nah, konsep belajar mandiri itu ditanamkan oleh suami saya ke anak-anak sehingga anak-anak itu tanpa diawasi pun mereka sadar ya, mereka sadar bahwa belajar mandiri itu memang belajar yang ya dia berinisiatif dengan atau tanpa bantuan orang tuanya gitu ya, karena anak-anak saya juga kebetulan sangat sadar bahwa papa dan mamanya dua-duanya bekerja dari pagi sampai sore di luar rumah, bahkan bapaknya pun jauh dari kami, tapi anak-anak saya tanamkan terutama ini ya disiplin waktu, manajemen waktu lah istilah kerennya kali ya. Jadi saya ngajarin mereka untuk buat jadwal bersama, disepakati bersama, dan akhirnya itu yang mereka ikuti. Jadi tanpa saya plototin sepanjang waktu pun saya percaya anak saya pasti menyelesaikan dulu kewajibannya sebagai pelajar, dan setelah itu baru bolehlah ngelakuin yang lain gitu ya, main dengan iPad-nya gitu. Tuh ibu-ibu, berikan kami kepercayaan Bu, kami ini sudah besar Bu, kami apalagi yang SMA ini kami betulan belajar Besar loh lagi Bu. kamu udah gede. Iya, kami betulan belajar Bu, tolonglah kepercayaannya nih diberi kepada kami nih. Kalau kami minta duit itu buat beli paket loh, ya Allah. Enggak, tapi kalau mama papa saya enggak support IV, oke? Tiap bulan. Ini bukan mama saya, bukan mama koma, bukan papa. Oh, itu temen, orang tuanya temen, maaf ya. Benar nih, bukan mama papamu ya. Aman, Siapa support. tahu curhat ya. Jadi berarti kembali kepada sudut pandang atau point of view atau itu mindset orang tua berarti ya. Mungkin kalau diceritakan Lia dengan kondisi Kak Aspin, Ibu Aspin berbeda sih di sini. Orang tua sudah menanamkan konsep belajar mandiri ya, with or without parents gitu ya, bukan with or without you ya. Jadi ingat masa lalu. Ya itu jadi. Terus gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau dari Bu Tejo nih? Kalau Bu Tejo gimana mendengar seperti itu? Udahlah nggak usah belajar, nanti aja jualan aja. Bantu mama aja. Bantu mama gitu. Oke. Ya itu lagi balik lagi ke kesadaran pribadi kita masing-masing. Anak sekolah di rumah tuh kenapa sih? Gitu kan. Kok kita heboh? Udah cepetan ya. Gimana sih sekolah kok di rumah terus? Kapan sih masuk? Emang kalau anakmu masuk terus kamu mau ngapain? Gitu. Saya balik kalau saya. gitu. Kamu masuk mau ngapain? Mau balik lagi, mau ke yang dulu lagi, istilahnya kegiatan-kegiatan yang dulu lagi gitu kan. Sekarang ini anak kita itu butuh kita. Betul. Itu sekarang dipegang kan. Anak kita kalau suruh belajar sendiri, mandiri itu bukan terus sendiri dilepas, enggak. Tetap seperti Mbak Asmi ini kan dari Bimbingan, jauh kan tetap di remote Iya, ya, istilahnya dia tetap ngerti bagaimana pergerakan. Tapi kalau misalnya maaf kalau masih ada orang tua yang seperti itu, berarti orang tua ini belum sadar anak ini ngapain sih di rumah. Kerjasama antara anak dan orang tua itu nomor 1. Itu udah kerjasama, jadi bukan kerjasama ngerjain tugas, bukan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan dibimbing Ya. orang tua di rumah kan. Itu yang ngerjakan nanti mamanya. Lu kan kerja sama, bukan Iya. mama yang kerja. Oke, lanjut. Ya yang terjadi itu anaknya ya nonton YouTube, mamanya sibuk begini kan. Gitu kan jadinya. Jadi ada yang kerja sama. Jadi memang harus ada kerjasama antara orang tua dan anak. Anak itu harus bisa menjelaskan, "Ma, aku ada tugas ini, aku butuh waktu, misal aku butuh ini, aku butuh ini." Nah orang tua ini tolonglah, mohon maaf ya,
mengupdate bukan pengetahuannya, tetapi mengupdate kesadaran dirinya bahwa saat ini yang dibutuhkan anak-anak adalah orang tua. Itu orang tua inilah yang akan memegang peran anaknya belajar atau tidak, cuma itu gitu kan. Kalau orang tua ini pengen anaknya maju, ayo bimbing dengan kemampuan seadanya lah, pokoknya ayo, tapi selalu ada kesadaran untuk mengupdate kemampuannya dia. Saya memang nggak bisa pakai maaf saya nggak bisa untuk medsos itu, saya kan nggak terlalu pakai ya, maksudnya nggak terlalu familiar, tapi dengan anak saya ternyata, mah aku harus pakai ini, aku harus pakai aplikasi ini. Woi, aplikasi apa lagi nih gitu kan? Aduh, nyarinya di mana ini gitu kan? Mama, ini suruh ngedit video, pakai ini KineMaster. Belajarnya kayak apa itu? Papa, telepon KineMaster gimana caranya? Nanti tak ajari. Sudah begitu kan? Saya, yuk. Jadi sampai malam kita ngedit, anaknya tidur kita masih ngedit gini. Oh, cara ngeditnya kayak gini. Setelah saya tahu, saya kasih tahu gitu kan, suami saya ngasih tahu juga ke anak karena saya posisi juga masih belajar. Nah, Mas, cara ngeditnya seperti ini. Oke, sudah bisa dicoba gitu loh. Jadi Itu jangan-jangan tugas saya ya, kemarin tak suruh bikin video perkenalan memang. tugas saya sibuk begini ya, ayo ngomong apa, saya gini aja pokoknya udah kan, ya terserah mau ngomong apa, mah aku disuruh buat video perkenalan gitu kan. Karena memang self introduction gitu. Video perkenalan apa, oke, poinnya apa, kamu suruh memperkenalkan aku, memang oke, begini ya Mas ya, fokus ke kamera, terus Pengarah gaya juga ternyata. Kalau di belakang gosong Mas Angga. Jangan salah Mas Angga, gosong. Beneran ini? Serius, panci gosong di rumah tuh masih ada. Tak tinggal cariin anakku. Oh gitu. Tapi sudah kebetulan. Jadi suami saya ini tidak menuntut rumah harus bersih, gitu kan, rapi atau masakan aku pulang siang masakan harus enggak. Selama WFH ini lebih slow lah. Udah gampang, nanti makan beli gitu aja. Yang penting sekarang anaknya dipegang, udah gitu aja. Anaknya gimana dipegang. Jadi kalau malam saya mulai cerita, papa anaknya tadi begini, anaknya begini, saya cerita semua kegiatan saya ceritakan. Jadi jangan sampai kalau orang Jawa bilang di-broadcast ke ibunya semua, ya kan? Kak, dibruk gitu ya. Dikasihkan ke ibunya semua. Iya, dilimpahkan betul. Ke ibunya semua, mentang-mentang mamanya yang ada Di rumah, Bapak betul. juga harus tahu apa kesulitan saya, Nah, iya, gitu iya. kan. Aku butuhnya apa, aku butuh tolong aku ajarin ini, gitu kan. Jadi kerjasama, sekali lagi kerjasama. Orang tua dan anak itu harus bisa kerjasama. Memang agak sulit, tetapi kalau misalnya kita mau bisa, nah, gitu aja. Iya, benar-benar. Oke, ya itu pertanyaan pertama tadi jawabannya panjang banget ya. Itu biasa saya 5 aline ya. Oh, 5 kalau nulis. Tentang suka duga belajar di rumah. Nah, sekarang yang pertanyaan saya kedua itu adalah bagaimana dengan komunikasi dengan pihak sekolah, pelayanan selama ini? Karena yang saya dengar dari sekolah putra-putri ibu-ibu di SD-nya belum mengenal Google Classroom dari awal ya. Kalau kami yang di SMP atau SMA ya, itu sudah mengenal pasti pengelolaan kelas melalui Google Classroom gitu. Bahkan ada juga Teams ya, itu punyanya Microsoft gitu ya. Itu berarti awalnya bagaimana komunikasi dengan guru? Maksudnya terjalin baik saja gitu. Artinya pelayanan dari pihak sekolah sangat memuaskan. Oh, udah paham gitu. Karena ada juga gitu, maaf ini dari orang tua yang ada di Jawa. Sepupu saya gitu. Cerita kedua-duanya juga kerja gitu. Dua-duanya juga kerja. Jadi sepulang sekolah itu saya kaget nge-share link YouTube anaknya, keponakan saya gitu. Kelas berapa Mas? Kelas 2. Kelas 2 SD disuruh bikin YouTube video. Kaget saya, masa anak sekecil itu? Ya itu memang permintaan dari gurunya katanya. Jadi harus bikin tugas dalam bentuk video, masukkan ke YouTube. Akhirnya orang tua pulang kerja bukan istirahat, ganti ngedit video. Nah seperti itu bagaimana selama ini dari pihak sekolahnya atau dari ya itu tentang tugas atau kerjasama dengan pihak sekolah memberatkan? Karena memang saya sempat bilang memang dengan sepupu saya, Menteri Nadiem Makarim saja mengatakan kita nggak usah ngejar target kurikulum saat ini. Saya juga nggak terlalu memberatkan anak sih dalam tugas-tugas harus video. Nah ini tentu saja menurut saya dari pihak
orang tua keluarga sepupu saya tadi sudah menyampaikan pihak sekolah, tetapi memang tidak digubris dengan pihak sekolah saran-saran orang tua yang merasa keberatan dengan harus unggah di YouTube, bikin video. Nah, selama ini dengan pihak pembelajaran dari sekolah bagaimana gitu? Ini pertanyaan kedua. Kalau sejauh ini sih oke ya, maksudnya pihak sekolah juga cepat respon kalau misalnya menanyakan sesuatu atau misalnya tiba-tiba tidak sengaja ke delete gitu ya, itu biasa sponsor di WA atau apa, terus kemudian minta lagi, ada aja yang langsung diposting lagi. Terus kalau misalnya anak-anak mengalami kendala, saya soalnya begini, saya men-challenge anak saya untuk menghadapi masalah maju dulu, bagaimanapun maju dulu. Jadi sejak mereka punya masing-masing nomor gitu ya, jadi kalau misalnya Ma ini gimana ya, tanya gurunya. Itu selalu saya bilang, tanya gurunya. Dan mereka langsung. Mereka tanya langsung gitu. Jadi nanti beberapa lama kemudian saya tanya lagi, gimana, udah solve katanya gitu. Jadi ya udahlah, mereka saya biasakan untuk jangan apa-apa mamanya, apa-apa ini Oh, gitu betul. ya. Oke. tanyain. Kayak persis kayak saya ke mama, Mas tanyain mah malu. Zaman sekarang masih segini. Malu, kadang sungkan sama gurunya, mungkin gurunya Tapi sama saya kamu udah ada oh sungkan. ya, maaf ya maaf guru. Saat ini sungkan. Tadi sungkan karena jaim gitu tadi di luar. Oke. Jadi itu ya apa namanya, nggak ada masalah, so far nggak ada masalah. Tapi dari awal itu memang pengelolaan tugas hanya melalui WA gitu ya. Iya, Pengumpulan gitu. Belum mengenalkan pada LMS Google Classroom atau yang lain belum. Belum. Ya, belum. Itu nah sekarang sudah melalui LMS Google Classroom. Iya. Ya. Itu setelah tahun ajaran baru. Setelah tahun ajaran baru. Oh. Ya. Sempat mengalami kesulitan nggak belajar itu tadi LMS di Google Classroom? Kami guru sebenarnya juga, saya juga awal juga bingung apa ini Google Classroom. Saya mempelajari waktu itu, memang di tempat saya juga tidak semua guru menggunakan itu. Ada yang lewat email, WA. Nah saya nggak mau lewat WA. Oh saya harus belajar, cari YouTube. Nah memang andalan kita YouTube ya. Jadi guru itu juga harus melek teknologi dan harus ini long live learner gitu, pembelajar sepanjang hayat, belajar dari YouTube. Nah kalau dari pihak orang tua bagaimana waktu itu? Saya sebetulnya sehari-harinya bekerja dengan komputer, tapi saya gaptek karena di kantor kan ada masalah dengan komputer, ada IT gitu. Gitu. Telepon datang dan selesai masalahnya. Nah saat anak-anak harus masuk ke Classroom, terus Google Meet apa segala itu, syukurnya di sekolah suami saya udah dipakai duluan. Jadi suami saya yang menjelaskan ke anak-anak, membimbing anak-anak gimana sih yang mulai pakai akun-akun. Itu dia. Sekolah pakai Google Suite for Education juga. Wah, Iya. Iya. di sana pakainya. Iya, mereka udah duluan pakai di sana gitu. Jadi ya Mereka itu di mana ya? belum jauh di mana gitu Iya. ya. Terus Iya. Jadi saya agak terbantu ya karena masalah ini udah selesai di tangan bapaknya gitu. Dan anak-anak pun juga lebih senang. Sebetulnya sih mereka kalau mau jujur lebih senang sih dibimbing bapaknya, karena katanya mama kalau ngasih tahu sesuatu agak-agak Seru galak gitu. Dan sedikit tidak sabaran gitu kan. Nah, beda sama bapaknya yang pokoknya nyantai gitu cara menyampaikannya ke anak-anak, sehingga anak-anak juga nyaman gitu terimanya gitu. Ya saya nggak bisa ini juga ya, kan saya kan bukan guru. Iya benar. Jadi selama ini nggak ada masalah dari pihak sekolah ya, pemberian tugasnya, dan sekarang sudah masuk pengelolaan Google Classroom. So far so good gitu ya. Kalau ibu di sekolahnya Baik-baik aja. Misalnya nggak bisa dikirim lewat Classroom, kebetulan bisa, ya sudah Bu di WA saja ke saya, misalnya kayak gitu. Nanti dicoba lagi. Kemudian dari batas waktunya juga dibuat agak lama. Nah, itu gitu batas waktu kan ya. Batas waktunya lama, jadinya orang tua yang bekerja masih bisa lah, misalnya dia butuh mengedit gitu kan, jadi kan pulang kerja baru dikerjain kayak gitu. Bisa sih sampai saat ini mau lewat WA, lewat Classroom pun lancar aja.
baik-baik aja. Misalnya kita butuh, Pak ini kok kayak gini ya, tampilannya kok kayak gini ya, langsung saya screenshot, saya kirim, oh Bu ini begini langsung gitu aja, aman aja kalau sampai saat ini. Jadi misalnya pernah suatu saat apa sih waktu itu, materi yang diberikan terlalu banyak, kita ngomong anak segini dikasih materi segini banyak banget ini kan. Itu SD atau SMP? SD. Banyak banget. Nah kebetulan gurunya juga dia mau menerima masukan, ya sudah dikurangin materinya hari itu dah ini gitu. Jadi mungkin saling ngomong ya, mungkin antara orang tua. Saling ngomong dan saling ngomong gitu Iya, ya. iya. Kalau diem aja disimpan nggak akan terungkapkan masalahnya Betul, gitu. mungkin memang harus saling ngomong, saling ngomong antara orang tua dan guru. Kalau nggak gitu nggak selesai waktunya gitu kan. Yang sekarang yang dikejar tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Udah kan kayak tadi Menteri Nadiem bilangnya nggak usah ngejar yang target kurikulum. target kurikulumnya. Sekarang kalau saya pribadi ya, anakku sehat di rumah tetap bisa ngikutin pembelajaran sudah cukup buat saya. Gitu aja. Aduh, kayak mama. Oh gitu ya. Mama juga bilang gitu. Enggak, yang penting kamu sehat, kamu Sehat banget. Oh iya, jadi makmur. Karena Kasihan di rumah setiap saat. ya terus Mama tuh bilang yang penting mama papa bilang mama papa support kamu belajar di rumah, yang penting selama kamu sehat kamu gak usah masuk sekolah dulu, gak usah. Mama papa support kamu belajar di rumah, butuh apapun tinggal bilang, mama papa anak akan sultan peduli. Bu. Anak Anak sultan. sultan. Kalau kita kan keluarga cemara. Karena anak bungsu. Oh, anak bungsu. anak bungsu ini. Minta gitu. WA aku butuh apa bisa. boleh mau papa ya Atas nama. Ke papa nggak mungkin ke dia ya. Oke, gitu ya. Jadi very support ya. Iya, itu sistem support terbesar saya itu ya orang tua. Makanya kayak saya berkumpul sama ibu di sini tuh kayak jadi mengerti perasaan mama dan papa. Mungkin mama papa sama ini saya cuek kayak, oh ya udah itu kan urusannya orang tua. Terus begitu tante ngomong, oh ternyata berat juga. Makanya saya tadi diem, astagfirullahaladzim. Oh, di rumah. Kayaknya tadi kamu diem tuh Iya, berdua makanya terus ya. saya astagfirullahaladzim, Merasa berdosa kayaknya gitu. Udah banyak berdosa ini sama mama dan papa. Istighfarnya tolong dikencengin. Astagfirullahaladzim. Supaya datanya lancar gitu. Pantes selama ini saya ngirim tugas tuh kayak banyak yang susah masuk, kayaknya gara-gara dosa saya menghambat gitu. Jaringannya tidak mau, katanya udah ini kena azab dari Tuhan gitu. Banyak kan dosa. Sungkem dulu Suudon dulu. Nah, nanti setelah ini lancar kayaknya Li ya kamu ya. Ya, mah ya. Ini pengakuan ini di publik ini. Pengakuan dosa. Mama Dan nanti nonton jadi nggak? berubah judulnya pengakuan dosa seorang anak. Iya betul. Mamamu nonton nggak? Semoga enggak. Lagi di pasar Oh, tadi. lagi di pasar. Iya. Oke. Dan jangan lanjut Ibu, saya merasa bersalah. Jadi gitu, jadi dari pihak sekolah juga sangat kooperatif ya ininya itu untuk membantu mensosialisasi Ya itulah pokoknya Oke. itu kalau diklik itu langsung keluar otomatis. ya itulah Sosialisasi. tentang program belajar dari pihak sekolah untuk jarak jauh, apalagi menggunakan LMS ya. Kalau di tempat saya itu kan Google Suite for Education, udah punya email semua juga ya. Terus menggunakan LMS Google Classroom gitu. Tapi sudah bisa menggunakan Google Classroom juga ya. Alhamdulillah. Akhirnya ikut belajar kan? Suara tiap pagi biasanya, ayo kalau misalnya anak yang offline, cepet bukunya ditoto, anak-anak cek email. Wih, keren banget. Naik kasta. Cek email, cek classroom, bahasaku keren banget. Padahal sambil ngaduk. Cepet emailnya isinya. Padahal sambil jemur baju. Cek email dulu nak. iya, bahasanya keren ya di rumah. Cek classroom, oke. Kalau dari kakak apa ya Li, aku mau nanya. Ayo. Jadi black cut. Tapi kakak kan bekerja, kemudian di rumah pekerjaan rumah tangga ada asisten gitu? Ada yang bantu untuk bersih-bersih rumah, tapi masak tetap saya karena asisten saya hanya datang untuk sejam 2 jam di rumah untuk bersih-bersih di rumah. Ya. Tapi kalau masak
tetap saya lakuin di pagi hari. Terus udah yang selebihnya yang tidak bisa saya selesaikan saya serahkan ke asisten. Tapi satu yang saya tekankan bahwa si anak-anak saya ini apa ya istilahnya ya, maksudnya tidak pernah melibatkan asisten untuk urusan anak saya gitu. Jadi emang sepenuhnya urusan anak-anak itu urusan saya gitu. Anakku ya milikku. Iya. Jadi jangan sampai lebih mengenal asistennya daripada orang tuanya. Hebat-hebat ibu ini ya. Ini ibu rumah tangga, langsung semua pekerjaan rumah tangga anak dihandle meskipun bekerja tapi masih monitor. Luar Tapi biasa. dulu saya koreksi apa tuh? Pekerjaan rumah tangga dihandle. Siapa yang bilang? Oh, enggak maksud saya Miss Prilly. Maksudnya di rumah masa ini juga kan, tapi Itu ngajarin sudah. anak kodrat gitu ya. Dapur tuh saya sebar kemana-mana. Oh, gitu. Miss Prilly nih hampir memulai pertikaian. Nih masih udah ronde 1. Iya ya, jadi Google Classroom loh. Makan siang di mana, makan malam di mana, pokoknya dibuat santai. Oh, dibuat Ini santai gitu, iya, Yang iya. penting tugas utama saya sekarang sudah bukan itu lagi. Bukan terus nanti dulu itu tugas itu jadi bukan tugas utama. Saya geser dulu. Anakku kerjain dulu, gitu. Nanti kamu ngerjakan mana bagian bisa mamah tinggal, mamah ke belakang dulu. Misalnya tapi saya papa nggak selesai. terabaikan. Oh, papa aman. Saya balik kanan dulu nih kayaknya. Saya balik kanan dulu kayaknya nih ya. Iya, papa aman lagi gitu. Aman. Kebetulan suami juga kami kerja sama di rumah, kerja sama semuanya. Jadi nggak terus urusan rumah tangga tuh urus sama enggak. Saya minta kita sharing. Ini rumah kita bareng-bareng gitu kan. Ini anak kita gitu kan. Ya kita urus bareng gitu, cuma gitu aja. Saya nggak bisa, tolong papa pegang dulu gitu kan. Tapi tante, Iya. kalau Muhammad belajar di rumah bisa ke ruang mimpi loh. Ada ruang belajarnya. Oh gitu. Mimpi di sini. Iya. Pusing di besar. rumah ke ruang mimpi aja loh. Iya. Yes, mantap. Pinter kan saya marketingnya. Nanti saya ajari lagi itu. Kurang smooth. Baik, oke, seru, oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga saya. Ini harapan orang tua ke depannya nih, karena sudah ada beberapa kemarin surat dari menteri yang misalnya berzona hijau ini boleh buka sekolah ini nih. Harapan orang tua bagaimana? Apakah masih ada kekhawatiran atau oke, nggak masalah kalau sebentar lagi sekolah mau dibuka khususnya nanti semester 2 ya seperti itu. Atau juga harapan kepada pihak sekolah itu bagaimana gitu dari pihak orang tua ke depannya setelah berbulan-bulan kemarin ada suka dukanya seperti ini. Nah, ke sekolah itu harusnya bagaimana atau ke pemerintah bagaimana kalau menurut dari orang tua? Jangan dibuka dulu deh, bahaya, saya khawatir anak saya, atau it's okay, boleh sekolah dibuka tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu bagaimana dari ibu-ibu berdua dari orang tua ke depannya ini? Iya, Mbak. Kita Iya, Mbak. Ya diskusi di sini, tak kasih waktu ya. Kita mulai dulu nih. Kita dulu nih. Angel ya jawab pertanyaanku, Angel ya. Iya. bukan susah. Oh, bukan susah. Saya lupa. Pertanyaan di awal apa panjang banget masalahnya. Satu pertanyaan kok bisa 5 alinea. Iya, 5 alinea Oke, dibilangin. iya. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Ya, istilahnya masukan lah ya, saran atau masukan gitu. Ya. Untuk guru Atau udah bisa. berani itu seperti tadi di yang jauh kita sebut aja kali ya. Yang di jauh udah boleh buka ya. Ya, itu sudah. maaf ini suami ibu kan di Malaysia. Jadi di Malaysia itu pembelajaran sudah Kayak tatap apa muka. itu? Nah, Sudah. coba Kayak ceritakan. cerita Nah, bener. dong. Ke pemerintah Malaysia sudah membuka gitu ya. Sudah. Jadi di awal-awal kalau saya nggak salah 2 bulan lalu gitu ya, itu dibuka khusus. Ini saya berbicara di sekolah suami saya ya. Itu Di dibuka kota untuk mana? kelas di Kinabalu. Kinabalu di kota Malaysia. Kinabalu, Sabah. Oh, Sabah. Ya. Jadi sekolah itu pertama kali dibuka untuk kelas berapa ya? 2 dan 3 SMA, itu 12. Ini sekolah Indonesia berarti. Sekolah Berarti Indonesia. istilahnya ya SD, SMP, SMA gitu. Iya. Oh, sekolah Indonesia di Kota sana. Kinabalu, SIKK. Oh, jadi yang dibuka pertama kali SMA yang kelas 2 dan 3. Waduh. Kelas berapa itu ya? Kamu. Kan sekarang sudah 7, 8, 9, Iya. 11, 12 gitu ya. Jadi khusus untuk kelas 11 11 dan 12. Nah, terakhir-terakhir ini
udah mulai tatap muka lagi gitu. Terus Untuk maksudnya semua. social distance Oh, apa tetap gimana? protokol kesehatan tetap. Jadi anak-anak pakai masker terus setiap Kelasnya? hari ini Kelas diukur terus suhunya. duduknya Duduknya gantian. Jadi Oh, kayak sip-sipan. sip-sipan. Oh, begitu. aku lagi bayangin gurunya ngomong itu sehari 3 kali. Nah, itu gimana? Gurunya ngulang-ngulang dong ya. Itu gimana? Tugas berat ya, tapi ya kebijakannya membolehkan seperti itu. Ya, Itu dari kapan, Maaf? Bulan apa? kalau yang kelas 12, 11, bulan tadi ya? 12 itu sekitar 2 bulan lalu. Oh, berarti ya. pas tahun ajaran baru lah intinya ya. Pas Oh, tahun ajaran oke oke baru. oke. Kalau yang di bawahnya sampai kelas 4 kalau nggak salah ya, 4 ke atas. Itu baru mungkin 2-3 minggu ini. Oh, jadi kelas per level tapi kelas yang paling besar dulu ya. SMA 12, 13, SMP Oh, Ya. kelas SMP 1, 2, 3, terus kemudian 6, 5, dan 4 ya. untuk SD-nya ya. 5 ya, iya. Oh gitu. Berarti misalnya satu sekolah isi 30, itu nggak semua masuk pada jam yang sama di shift gitu. Untuk detailnya nanti kita Oh, tanya lagi ya. Atau kita telepon yang di Jangan Malaysia. sampai saya salah ngomong Iya, gitu bener. kan. itu ada yang ada nggak orang tua yang menolak masuk masih tetap online ada nggak? Iya, protes dari orang tua tidak Saya- keberatan. Saya nggak tahu pasti ya, tidak sejauh itu saya menanyakan Nanti ke habis ini suami. catat ya pertanyaannya. Saya akan catat, nanti saya ini ya, saya konfirmasi benar gitu. Jadi kalau di Malaysia sudah dibuka pembelajaran tatap muka Kita sebut saja di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu ya. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Oke. Dengan sip-sipan tadi tapi ya. Oke. Sip, aduh. Kalau saya Kalau menurut Masih. Ibu dengan pemerintah Indonesia ke depannya gimana? kalau saya terus terang kalau misalnya anak-anak harus masuk sekarang kondisi sekarang saya kok masih ngeri. Masih khawatir ya? Iya, terus Walaupun itu nanti kira-kira Januari semester 2 mau dibuka, itu gimana? Dengan protokol kesehatan yang ketat, bla, bla, bla. tetap ada kekhawatiran dari saya pribadi. Saya pribadi tetap khawatir lah gitu. Walaupun saat ini anak saya ya sudah ke sekolah gitu kan sehari 2 kali. Tapi kan tetap saya bawain sanitizer, bawain macam pokoknya jangan lepas ya mesti ada dan kita aja. Saya hanya ingin apa yang sudah saya lakukan dari awal tuh jangan sampai itu percuma gitu loh kita kan gitu. Kalau saya terus terang masih khawatir, tetapi kan ya berdoa saja supaya Januari ini sudah membaik Coronanya lah, gitu ya. Sudah membaik lah. Pokoknya gini intinya jangan pernah menyalahkan keadaan, intinya gitu. Kalau saya nggak usah salah, gara-gara corona sudah. Sekarang mau corona mau lewat kemana aja, sekarang yang urusanmu itu yang di depanmu, anakmu gimana gitu loh ya. Anak ini yang sekarang kita garap lah intinya kayak gitu. Sudah itu mau panci mau apa Tupperware nanti dulu, anak kita dulu gitu. Udah, kalau saya cuma itu. Kalau memang nanti masih ada kebijakan masih boleh online, saya online. Tapi gini Miss ya. Anak-anak online di rumah. Banyak ibu-ibu termasuk saya tanduk itu nggak cuma 2 ya kan selosin sekali keluar gitu kan. Nah itu kan gemes terus. Tapi kalau saya marah saya bentak kira-kira gimana rasanya di rumah, jengkel nggak? Mau pergi mending saya kabur dari Kalau rumah. kamu udah gede bisa pergi sendiri ya. Bisa Kalau yang pergi. SD. Kayak ke ya Allah mak kita lo belajar mak masa dimarahin jangan ke kami cuma belajar, yang ngasih pelajaran siapa? Itu lebih ke isi hati. Ini nyalain saya nih, nyalain saya nih. Iya ya, Ada loh, kadang rasanya pengen ngamuk sama aku dia, gak tahu ya, ini susah loh nyari kayak gini tuh kan, tapi iya ya, kayak gitu. Saya tuh mau marah di rumah, mau marah siapa, mau telepon gurunya, ngomel-ngomel kan nggak mungkin kayak gitu kan. Terus atau misalnya ini misal loh, bukan terus ada ya salah enggak, tapi terus saya jengkel anakku tuh dari tadi tak ajari, aku nggak ngerti itu gimana toh gitu kan, jengkel ya. Emosi nggak? Emosi. Tapi kalau saya bentak anak saya saat itu juga, kira-kira moodnya gimana? Itu kan drop, ya kan? Pas tugasnya buatlah video, selesai itu videonya mukanya begini nanti gimana?
apa ya bagus itu kan. Iya, betul. Saya ini sedang belajar kendalikan emosi Nit. Ayo Nit, kamu marah, tahan Nit, tahan. Kasihan anakmu ini sekarang ada dalam kalau saya itu karena saya jauh dari orang tua. Saya tuh kadang di rumah tuh cuma gini, aduh ya ampun enaknya bisa mudik gitu kan, mikirnya iya nggak, pengen mudik. Tapi saya berpikirnya anak-anak ada di rumah, anakku sehat, selama pembelajaran ini mau kapanpun masuk ayo sebenarnya gitu ya, walaupun saya masih khawatir, tetapi selama anak saya di rumah ini saya ingin dia nanti akan mengenang masa ini, masa pada saat aku belajar di rumah sama mama, sama papa. Aku ingin ini menjadi kenangan indah mereka. Gitu. Jangan sampai nanti keluar cerita, wah mamaku ngomel-ngomel. Sudah tante, kita memang kalau lagi ada keluar kesempatan ngobrol, mamaku nih di rumah marah-marah terus gitu kan. Sekolah aja masuk lah. Nah, kan kayak gitu. Mau nyalakan keadaan nggak bisa. Gitu. Saya tuh cuma kepengen gini, ayo kita kasih kenangan terbaik kita. Gitu kan, untuk anak-anak ini yang akan dikenang anak-anak. Belum tentu 100 tahun lagi ada kejadian seperti ini ya kan? Ini kejadian luar biasa, benar-benar. Saya sampai bilang ini revolusi pendidikan. Kita sekolah di rumah, mama yang pegang panci, sekarang pegangnya buku ya kan. Ada Bryopita, gimnosperma iku ya opo. Saya sampai Akhirnya ikut belajar juga ya, kakak juga gitu ya kak? Betul. Akhirnya harus Istilah-istilah. Jadi Jangan-jangan yang ngajarin pidato itu juga Ibu Aspin ya? Pidato bahasa Inggris keren di gurunya YouTube. dong. Gurunya. Jadi kan selama persiapan itu kan dia ke sekolah ya setiap hari. Jadi cara menyampaikan dan semualah gurunya lah yang berperan gitu ya. Saya hanya penyemangat saja gitu. Berarti kan lancar komunikasi guru, orang Iya. tua, anak kan begitu kan memang seharusnya seperti itu. Ya itulah yang terjadi. Kalau memang mau maju ya semuanya harus lancar ini. Guru, anak, orang tua kan harusnya begitu kan. Betul, three-way conference, three-way communication lah. Guru, orang tua, dan anak. Betul, sudah itu udah nggak bisa. Saya pernah ngomong sama teman saya siapa ya? Pokoknya saya pernah ngomong, tolong kasih tahu sama kalau mau apa namanya? Meet sama yang pihak YP untuk sekolah anak-anak saya sekolah YP. Kasih tahu saya benar-benar bangga anak saya bisa bergabung di sini, itu saja. Saya bangga anak saya bisa menjadi bagian dari keluarga YPPS. Salam dari alumni. Alumni ini alumni loh. Alumni. Luar biasa. Oke, luar biasa diskusinya. Pokoknya yang nonton ini harus ada anak-anaknya juga ya. Jadi kalian bisa tahu gimana perasaan ibu kalian di rumah tuh bagaimana. Kalian harus nonton. Jangan kalian di luar ngomongin ibu kalian, astagfirullahaladzim, gibah, dosa. Gak boleh ya. Apalagi ngibahin orang tua sendiri ya. Kayaknya udah habis Miss waktunya. Gak terasa banget ngobrol sama ibu-ibu. Saya tuh langsung jadi dapat banyak informasi, langsung kayak bahasa saya tuh jadi tinggi langsung loh. Makanya gaul sama ibu-ibu gitu. Sama saya, catat nomor WA saya. Iya, nanti kita jalan bareng sama Tante Nita ya. Tante Tejo. Tejo. Oke. Baik. Jadi udah nih. Ya. Nggak kerasa ya? Udah masih banyak. Baru aja dari pembukaan kok udah selesai ini. Pembukaan berapa nih? Oke, baik Sobat Edu, kita sudah di penghujung acara dan itu tadi memang pertanyaan terakhir kami kepada dua orang tua yang sangat luar biasa saya katakan karena tepuk tangan, sampai tepuk tangan untuk dua orang tua. Enggak Tepuk tangan untuk semuanya. Tapi Untuk semua orang tua yang sudah setia menemani anak-anaknya belajar dari rumah ya. Sudah menjadi support system kami selama kami belajar dan terima betul. kasih kepada semua orang tua yang sudah kuat dan tegar bahunya untuk kami. Aduh, Saya jadi sedih. keren banget ya. Iya, dan mudah-mudahan corona ataupun keadaan yang seperti ini akan cepat berlalu. Amin. Jadi segera normal. Kami juga guru sudah merasa capek ya dengan model pembelajaran seperti karena ya itu tadi tidak ada kontak langsung. Kami memberikan pelayanan langsung. Kadang-kadang jujur saya kangen di kelas bercanda sama anak-anak saling ngolok kayak gitu. Ini nggak ada yang dihadapin komputer. Lebih suka bekerja langsung dengan orang daripada dengan benda-benda seperti itu sih. Karena lebih ini dinamis menurut saya itu.
Baik, jadi kita tutup. Kita tutup dulu. Terima kasih ya buat narasumber Ibu Aspin, Ibu Anita, Pada ibu-ibu hebat Iya, yang udah deh, nanti saya nangis lagi bahas tentang orang tua nih. Oke. Dan Semoga bisa berjumpa di lain waktu. betul, Miss. di lain waktu kita undang tapi dengan tema yang berbeda. Iya. Kita siap. Oke, baik, dan terima kasih untuk Sobat Audio juga yang sudah menyaksikan Ruang Edukasi dari pukul 10 sampai 11. Kita ketemu Sabtu depan lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih dan dadah.